Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Ya, Tadi sudah sarapan? sudah. Nah, semangat ya untuk pagi ini, kita sama-sama semangat ya. Ya. Coba semangat dulu. Semangat. Nah, semangat. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Alvin Wahyudi, Ada ya, Bu? Fairuz, Hadir, Bu. Ahmad Nabil, Hadir, Bu. Watoni, Tony. Hadir. Nah, alhamdulillah semuanya masuk untuk pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu ya. Nabil untuk memimpin doa. Ayo. Allahumma Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amiruna dan wa talbana di bifuru'il ila yaumiddin wa an tansurana wa tarda alaina wa tansukana wa tadafazana Tadfirulana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Amin. Nah, tadi ada yang terlambat datang? Ada. Alhamdulillah. Nah, kita masuknya jam 7.15 kan? Nah, jadinya usahakan datangnya sebelum jam 7.15 supaya kita tidak terlambat. Nah, kalau kita bisa disiplin waktu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, karena disiplin itu adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang kita menyanyikan satu buah lagu nasional. Kalian mau nyanyikan lagu apa? Pancasila. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil dan sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah selesai ya. Sekarang yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang tema 7 kepemimpinanku dan subtema 1 pemimpin di sekitarku, yaitu pada pembelajaran ketiga. Ya, mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, PPKN, sama IPS. Ada 3 mata pelajaran ya. Coba buka bukunya, coba lihat pidato yang ada di sana. Coba sekarang kalian baca. Satu berdua ya, mana pidatonya? Pidatonya, lihat baca pidato itu pidato. Sekarang Ibu minta Apen untuk membaca. Pak Abdi, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah kampung Palapa yang terletaknya bersebelah dengan kampus Sarmati. Sepertinya banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama, seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini. Ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengar pidato Pak Abdi. Sudah? Nah, sekarang Ibu minta Nabil untuk membaca pada paragraf ketiga, paragraf Kampung Palapa. Coba ayo, warga Kampung Palapa. Warga kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri
merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita Berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Anak Aneka lomba dan kegiatan aneka lomba dan kegiatan, makan bersama adalah bentuk syukur kita. atas kebebasan. Nah, berkarya Dan mengucapkan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Nah, udah kan? Nah, kalian sudah baca isi tentang pidato dari Pak Abdi. Nah, siapa tokoh dalam pidato tersebut? Abdi. Ada Pak Abdi, ada Bu Erika. ada Bu Erika, dan ada Warga. Pak Abdi adalah apa? Pak Abdi sebagai apa di sana? Tokoh utama. Nah, sebagai penyampai pidato, ya, sebagai yang menyampaikan pidato. Dan ada audiens. Nah, orator itu adalah Ibu Erika. Orator itu adalah Pak Abdi yang menyampaikan pidato. Dan audiens itu adalah para pendengar, warga, masyarakat yang mendengarkan pidato. Nah, seperti ibu adalah orator yang menyampaikan. Nah, sedangkan kalian adalah audiens yang mendengarkan, para pemirsa ya yang menghadiri acara, yang itu adalah sebagai audiens. Ya, mengerti? Jadi dua kelompok ya. Kelompok pertama ada Alvin dan ada Fairuz, dan kelompok kedua ada Nabil dan ada Tony. Nah sekarang duduk bersama kelompoknya. Ini sudah duduk bersama kelompoknya ini? Ya, Bu. Nah coba sekarang siapkan buku sama pulpennya. Ayo aku nih pulpen itu. Siapkan buku bersama pulpennya. Bisa nggak? Mana bukunya? Itu. Dulu. Ya. Ya, Bu. Tapi ibu pakai HP ya, tidak apa-apa ya. Karena di laptop tidak bisa terkoneksi internet. Nah, di sini ada bahasa Indonesia menggali isi teks pidato. Sebentar. Bisa dari sana dikatakan ini. Nah, ini adalah arti dari makna dari pidato. Nah, apa sih pidato itu? Nah, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau di depan masyarakat, di depan orang banyak, dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran informasi tentang sesuatu hal, ya. Kita dimaksud dengan pidato. Apa yang dimaksud dengan nomor 1 mempengaruhi orang lain? Tujuan dari pidato ya. Nah, tujuan dari pidato itu ada yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. Nah, gimana maksudnya? Nah, misalnya tema pidato hari ini itu tentang kebersihan. Nah, sekarang kalau oratornya menyampaikan pidato tentang kebersihan, isinya tentang kebersihan. Nah, jadinya orang yang mendengar atau audiens, para masyarakat yang mendengar bisa bertindak dengan tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu ya, menjaga lingkungan, Nah, ini yang seperti Ibu bilang tadi, saat melakukan pidato harus ada orator dan ada audiens, ada pembicara dan ada pendengar. Saat melakukan pidato yaitu ada kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Dan yang kedua ada keras lembutnya suara saat berpidato. Tentukan pas kerasnya, pas lembutnya, tentukan ya.
Nah, juga sudah tahu di dalam pidato itu ada apa? Ada orator dan ada audiens. Tujuan pidato juga sudah kalian lihat, sudah kalian pelajari, sudah kalian dengar ya. Nah, terus struktur dan atau bagian dari pidato. Kayak tadi ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti dari tema yang akan kita bahas. Nah, itu dia tadi sisi dari pidato. Ibu akan kasih kalian soal. Nah, sekarang berkumpul bersama kelompok masing-masing. Siapkan bukunya. Nah, sekarang kumpul bersama kelompoknya. Ibu kasih kalian tugas. Sana diapin, Masa udah sini. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan hasilnya ya. Iya, Bu. Sekarang kelompok 1. Kak, siapa yang membaca? Saya, Bu. Iya, silakan. Ya, Bu. Ya, kelompok lain juga mendengarkan agar kalian sama-sama tahu. Nomor 1. Ya, Bu. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Ya. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA melalui tarif frekuensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pasifik Economic Cooperation atau APEC. Di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. Itu pertanyaan dari soal nomor 1, Bu. Nah, sekarang pertanyaan soal nomor 2, coba dibacakan. Peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN. Saling ekspor impor barang elektronik. Bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim. Berperan dalam IFTEKIN ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Nomor 3. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Bu. Ya, sudah benar ya. Kelompok 1 tadi ada soal pertama tentang kerjasama di bidang ekonomi, dan yang soal kedua kerjasama di teknologi, dan yang ketiga itu apa pengertian dari tema. Nah, sekarang yang kelompok 2, siapa membacakan? Saya, Bu. Ada sini dong. Nah, kelompok 1 juga mendengarkan temennya ya. Ya, Bu. Peran Indonesia di bidang pendidikan adalah kerja sama ASEAN, menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan. Yang kedua langsung. Kedua, mengembangkan pendidikan voksi SMK di Indonesia. 3. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan. 4. Mengadakan olimpiade bidang pendidikan, misalnya olimpiade sains nasional. Ya, pertanyaan kedua apa? Wilayah apa saja yang termasuk dalam Asia Tenggara? Coba jawabannya mana? Jawabannya. Iya, udah bawa sih, Pak. 1. Laos, Vietnam, Thailand, Terus Filipina, Malaysia, Singapura. Ya, Bu. sudah itu aja. Ya, Bu. Nah, tadi yang kelompok 2 sudah
menjelaskan tentang apa tadi dia peran Indonesia di bidang pendidikan. Nah, dia sudah menyebutkan apa saja sih peran Indonesia dalam bidang pendidikan, yaitu ada menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua juga tadi ada pertanyaannya tadi, wilayah apa saja yang termasuk ke dalam Asia Tenggara. Nah, itu tadi ada Laos, ada Filipina, ada Vietnam. Kelompok 1 tadi dengar enggak? Dengar, Bu. Ada apa juga? Laos, Bu. Laos, Singapura, Filipina. Filipina, Brunei, dan Indonesia. Nah, itu tadi yang termasuk wilayah, itu tadi wilayah yang termasuk ke dalam Asia Tenggara. Nah, sudah ya, tadi sudah benar semua, alhamdulillah. Nah, tadi jawaban kalian sudah benar semua. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih karena sudah menjawab dengan benar. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Nah, kita pelajari yang pertama bahasa Indonesia tentang apa tadi? Pidato. Nah, yang kedua tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. sehari-hari. Dan yang ketiga ada posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Nah, itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali ya. Nah, nanti setelah pulang sekolah jangan lupa kalian pelajari kembali ya. Pelajari kembali buka buku kalian, pelajari materi yang Ibu berikan hari ini agar tetap kalian ingat. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini jangan lupa berdoa. Nah, sekarang kita berdoa. Nabil silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.